Saya bertanya, Anda tidak mengakui adalah Nabi. 13 kitab yang dia tuliskan itu terima dari mana? Itu dulu. Jangan pengalihan isu. Kita Saya bahas tidak satu-satu pengalihan dulu. isu. Saya tidak pengalihan isu. Jangan pengalihan Bila isu. mana? Anda mencoba dari isu. Bila mana apa yang dituliskan oleh Paulus itu, Anda sudah mengakui itu dari ilham. Anda sudah mengakui itu adalah ilham. Berarti dengan kata lain, Anda sudah. Ini pastor ya? Pendeta atau pastor? Ya, saya seorang pendeta muda. Ah, pendeta muda. Oh, keren. Oke Bang, ini terkait dengan tema. Saya membaca sebuah data di dalam kitabnya Yahudi, Kejadian 49 nomor 27. Kalau kita melihat ke-12 anak Yakub itu kan dinubuatkan oleh Yakub menjelang kematiannya. Seluruh anaknya dipanggil, lalu kemudian dinubuatkan atau diramalkan satu-satu. Jadi semua anak Yakub itu disebutkan laku, tindakan, perilaku, karakteristik daripada keturunan mereka nanti. Sampai pada Benyamin dikatakan bahwa Benyamin lakumu nanti seperti serigala. Pagi merampas, sore membagi-bagikan hasil jarahan. Saya ingin tahu dari seorang yang terdidik sebagai seorang Kristen, bagi seorang pastor, pendeta ya. Apakah nubuatan Yakub ini tergenapi atau tidak? Bahwa keturunannya berlaku seperti serigala. Silakan, Mak. Ya, bagaimana Bang? Agak ngelag tadi. Mungkin signal saya. Kejadian 49, Yakub memanggil seluruh anaknya, 12 anaknya. Lalu Yakub menubuatkan perilaku mereka satu-satu. Tiba pada Kejadian 49, data 27. Yakub meramalkan atau menubuatkan Benyamin, keturunannya seperti serigala. Pagi merampas hasil jarahan, sore membagi-bagikan hasil jarahannya. Pertanyaan saya... Minta maaf, saya tangga dulu Bang. Katanya sesuai dengan tema. Terus kenapa mengarah ke Yakub? Karena keturunannya nantilah yang akan menjadi rasul palsu. Seperti serigala dia nyamar domba, padahal dia serigala. Maksudnya bahas aja ini. Iya. Kan Yesus mengatakan di dalam Matius 7, atau jangan-jangan Pak Pendeta nggak tahu. Matius 7 nomor 15, ada serigala yang nyamar domba. Matius 7 nomor berapa? 15. Oh, saya bacakan ya. Boleh. Saya bacakan di sini ya Bang Sum. Boleh. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Serigala ini identik dengan keturunan Benyamin. Betul? Serigala identik dengan keturunan Benyamin. Mana datanya Bang? Tadi makanya saya baca Kejadian 49 nomor 27. Oh, maksudnya Abang Suma dari Kejadian 29 tadi itu bagian nubuatan untuk menggenapi bahwa keturunan dari Benyamin lah yang adalah serigala yang buas. Begitu. Sah. Ya. Betul. Oh ya, silakan lanjut. Iya. Jadi data itu jelas akurat. Kejadian 49 nomor 27. Ketika Yakub memanggil Benyamin bahwa keturunan lakumu nanti seperti serigala. Pagi merampas hasil jarahannya, kemudian sorenya dibagi-bagikan.
Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Orang non-Yahudi melalui surat Paulus maka tahu bahwa Paulus ini adalah diutus untuk non-Yahudi. Galatia 1:15, Galatia 2:8. Ini si Paulus siapa yang milik saya ya, atau Bang Suma ya, saya. seperti itu. Jadi ya harus tergenapi. Makanya Yesus senantiasa selalu mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Nyamar domba itu maksudnya nyamar menjadi keturunan Yakub. Atau domba ini maksudnya adalah murid yang digembalakan Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar seperti domba, menyamar seperti muridku, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Nubuatan itu digenapi oleh Paulus, Bang. Pak Pendeta, silakan. Oh, maksud Bang Suma, ini suara saya jelas enggak Bang Suma? Enggak Jelas? Enggak. Jelas. Oh ya, oke. Jadi kesimpulan dari Bang Suma bahwa Paulus lah yang mengenapi nabi palsu itu, begitu. Yes. Karena ada ayat-ayat pendukung bahwa dia berasal dari Benyamin, dan juga dia berasal dari dia mengenapi nubuatan dari kejadian tadi ya, dari keturunan Yakub. Betul. Begini Bang, kalau memang Paulus di dalam pandangan Abang Suma ya memberikan representasi secara sistematik tentang Rasul Paulus bahwa dia adalah nabi palsu, sekarang saya meminta satu ayat saja di mana Paulus pernah menyatakan diri sebagai nabi. Silakan. Satu ayat Alkitab saja. Baik. Dia eksplisit dia adalah nabi, satu ayat saja. Oke. Kalau Abang berikan saya pengakuan Paulus secara eksplisit bahwa dia mengaku dia adalah nabi, hari ini saya syahadat. Satu saja. Semua Pengakuan surat Paulus ya, dia adalah nabi. Kalau rasul banyak. semua surat Paulus itu cerminan pengakuannya kalau dia itu adalah nabi. Ya, satu ayat. Pengakuan secara eksplisit, verbal, bahwa saya adalah nabi. Kalau rasul banyak, tapi saya adalah nabi, pengakuan dari Rasul Paulus. Kalau dia sudah mengatakan dirinya rasul, Pak Pendeta, berarti dia sama dengan nabi. Enggak, beda. Sekarang Kok beda? kita tidak bicara definisi tentang rasul dan nabi. Kok beda? Saya mau minta ya, seorang pendeta Kalau muda. definisi saya bisa bukan maksudnya begini, secara eksplisit saya minta beban pembuktian pernyataan Paulus atau Rasul Paulus itu, atau Paulus saya adalah nabi. Mana ayatnya di dalam Alkitab? Coba. Jangankan dia mengaku nabi, Bang. Dia mengaku Kristus juga ada. Jadi itu bukan silakan. Nabi dulu baru dia mengaku Kristus. Silakan. Saudara. Dia mengaku nabi dulu baru Kristus. Sabar, tenangkan diri Anda. Di dalam KPR 13 nomor 1 ya. Nomor 1. Di situ asistennya Pernyataan sendiri Paulus, yang asistennya Lukas. Kau merujuk ke asisten ini. Lalu Pernyataan Paulus saya minta. Pernyataan Paulus bukan merujuk kepada asisten. Mana? Secara verbal. Bahwa saya adalah nabi. Baik. Silakan. Oke. Menurut Anda, apakah Daud itu nabi? Menurut Anda dulu. Jangan bikin red herring atau peralihan isu. Coba jawab dulu. Apakah Jangan seorang peralihan nabi? isu. Jangan dulu bikin peralihan isu. Apakah seorang nabi harus ngaku Kita nabi? ini diskusi. Iya, makanya ini diskusi. Jangan tenangkan diri Anda. Oh, kalau berdiskusi udah kalah argumen begini ya maksudnya.
apakah seorang nabi kudu harus ngaku nabi, Pak? Silakan Anda kasih pembuktian. Saya tidak minta Dalam referring, Lukas, ya. Silakan. Lukas 13 nomor 1, di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, di antaranya adalah Saulus. Oke, Mana ya. ayatnya? Coba buka mana pernyataan Rasul Paulus berkata bahwa KPR, aku adalah nabi. Coba mana KPR ayatnya? 13 nomor 1. Sebagaimana Pernyataan Daud, Paulus sendiri. sebagaimana Paulus Daud, sendiri. sebagaimana Daud diimani sebagai nabi oleh Bani Israel, Daud sendiri tidak pernah mengaku sebagai nabi. Paham ya? Jadi nabi Pernyataan itu, Paulus sendiri. nabi palsu itu bisa dilihat bagaimana karakter orang tersebut sama dengan dia mengaku nabi. Sama seperti uang palsu, dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai uang palsu. Sama seperti polisi, dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai polisi palsu. Saya tidak minta pernyataan Oleh karena bahwa itu, Bung, aku nabi palsu. Bukan Bung. itu. Maksudnya aku adalah nabi. Bung. Ya pasti semua tidak pernah akan mengaku bahwa dia palsu, Bang. Oke, baik. Begitu. Baik. Saya belum menangkap alur pikiran saudara. Nabi itu apa? Bisa didefinisikan dulu. Nah, Anda kan merujuk kepada definisi sekarang kan? Iya, sekarang definisi dari nabi adalah sekarang saya hanya minta pernyataan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu lewat firman. Silakan. sekarang coba definisi nabi adalah Jangan dulu bikin pengalian isu. Nabi Jangan dulu adalah- bikin pengalian isu. nabi adalah itu dulu. Itu dulu, Bang. Anda seorang pendeta pastor, Bang. Pendeta muda lagi. Nabi Ya, makanya saya bertanggung jawab. Nabi adalah orang yang menerima firman. Betul? Betul? Iya dong. 13 buku Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Jawab. Silakan Anda bernyanyi. kena diginjal. Kena diginjal kan? Oh, kena kali. Anda bikin pengalian isu. Saya atau tidak jantung- bertanya tentang definisi. atau jantung pindah ke Kalau kanan Anda ini. bertanya tentang definisi, saya bilang penerima firman itu. Aduh, parah. Ini nggak bisa diskusi dia ini. Saya Dia udah kena bertanya, mental dia ini. saya bertanya Dia kepada udah kena saudara. mental. Saya Udah bertanya kena kepada mental saudara. dia. Saya bertanya nih. Mana Apa nabi sekarang itu? saya tanya Nabi balik, adalah Pak. Nabi adalah Saya tanya balik, saya tidak bertanya Nabi tentang adalah definisi, bro. Nabi adalah Saya tidak bertanya tentang Nabi definisi. Saya adalah- minta Nabi adalah- pernyataan Paulus kalau Nabi Anda klaim dia adalah- sebagai nabi Nabi palsu. adalah- Nabi Mana adalah- pernyataan Paulus Nabi bahwa saya adalah adalah- nabi? di mute dulu. Dengarkan saya. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya. Pendeta dengarkan saya. Seorang polisi gadungan tidak perlu mengaku sebagai polisi kan? Tapi kita lihat bahwa dia menggunakan seragam polisi. Lengkap seragam polisinya. Begitu kita deteksi, ternyata dia bukan polisi asli. Dia tidak punya KTA, dia tidak punya nomor NRP dan seterusnya. Berarti mereka, meskipun dia tidak mengaku sebagai polisi, tetapi karena tidak terbukti seragamnya itu benar-benar tervalidasi dengan ijazah dia, maka dia disebut polisi gadungan atau polisi palsu. Paulus tidak pernah mengaku nabi, tapi karakternya sebagai pemimpin umat, sebagai orang yang mengajarkan 13 kitab, membentuk kemudian sebuah keyakinan, kepercayaan, aliran di dalam kehidupannya, maka sejatinya dia adalah nabi. Kalau dia bukan nabi, dengarkan saya, kalau dia bukan nabi, Pak Pendeta, dari mana 13 kitabnya dia dapatkan? Jawab. Dari mana 13 kitab itu? Oke, saya Kalau dia jawab bukan sekarang nabi. ya. Saya jawab sekarang. Silakan. Saya jawab, Anda diam. Sekarang saya sudah mendengar dari mulut Anda, Paulus tidak pernah mengaku dirinya nabi ya. Itu yang Anda sampaikan. Silakan. Saya hanya minta pernyataan verbal. Ketika Anda tahu tema, saya kejar tema Anda. Sekarang saya mau tanya, sebelum kita lanjut kepada definisi, mana pernyataan bahwa Paulus mengaku dirinya nabi? Anda tidak mengaku. Anda sudah mengaku tadi, tidak ada. Sudah pernyataan selesai bahwa kan? Paulus adalah- Udah Ngapain selesai. kita angkat tema?
Udah selesai, sudah Ngapain selesai. kamu angkat tema Sekarang bukan untuk membuktikan, Nabi. Bukan dia tidak mengaku Nabi. untuk membuktikan bahwa dia adalah nabi palsu, tolong tunjukkan dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya itu. Jawab. Ayo. Ayo dong. Dia Semangat. mendapatkan karena ada validasi dari Yesus Kristus. Ada validasi, ada hikmat dari Roh Kudus. Saya ulang lagi. Dari mana 13 kitab yang Paulus tulis? Dari mana ini? Ini adalah pewahyuan Dari ilham Roh Kudus. Ilham Roh Kudus. Ilhamnya dari Tuhan atau bukan? Ilham dari Roh Kudus ya. Tuhan atau bukan? Tunggu, saya mau kejar Anda, jangan pengalian isu. Mari kita bahas. Ngapain kalau Anda mengaku? Allahu Akbar. Ngapain kalau Anda mengaku? Anda mengaku bahwa dia nabi palsu. Allahu Akbar. Saya bertanya. Anda tidak mengaku dia adalah nabi. 13 kitab yang dia tuliskan itu terima dari mana? Itu dulu. Jangan pengalian isu. Kita Saya bahas tidak satu-satu pengalihan dulu. isu. Saya tidak pengalihan isu. Jangan pengalihan Bila isu. mana? Anda mencoba lari dari isu. Bila mana apa yang dituliskan oleh Paulus itu, Anda sudah mengakui itu dari ilham, Anda sudah mengakui itu adalah ilham, berarti dengan kata lain, Anda sudah. Jangan bikin pengalian isu atau rederi. Turunkan host. Dia sudah KO host. Untuk apa lagi dia di sini? Untuk apa? Turunkan. Tidak ada guna dia di sini. Dia sudah dipermalukan gitu ya. Teman-teman sekalian, saya kasih analogi sederhana. Ada seorang menggunakan seragam polisi. Dia tidak pernah mengaku, aku adalah polisi. Tapi dengan kita melihat seragamnya, hanya orang gila yang tidak mengatakan apa yang engkau lihat dari orang ini. Pasti kita akan mengatakan dia adalah seorang polisi. Betul nggak? Betul nggak? Betul dong. Betul. Meskipun orang tersebut tidak mengaku polisi. Iya toh? Jelas itu. Nah sekarang kita lihat Paulus. Pertama, dia mengaku sebagai orang yang menerima wahyu, menerima ilham. Orang yang menerima ilham, ya nabi dong. Nabi. Apatah lagi dia sudah menggelari dirinya sebagai rasul. Rasul itu adalah gelar seorang nabi. Rasul itu adalah nabi yang naik level, naik tingkat. Nabi adalah yang menerima ilham. Rasul adalah nabi yang mengajarkan ilham itu kepada orang lain di luar dirinya. Paulus menggenapi itu. Itu menggenapi. Karena dia nabi, dia rasul dan memiliki kitab suci. Berarti dia adalah nabi. Kalau ternyata dia bukan nabi, berarti 13 kitabnya itu adalah karangan, bukan wahyu dari Tuhan. Tapi kalau dia kalau itu adalah firman Tuhan, dia sudah akui kan ilham dari Roh Kudus kan? Berarti dari Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Tuhan menurut dia. Berarti dia nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana 13 kitabnya ini? 13 kitabnya ini dongeng rupanya. Karangan rupanya 13 itu. Ya bukan dong. Dan dia sudah menjawab itu adalah ilham. Ya sudah berarti dia adalah nabi. Tapi karena disembunyikan identitasnya, maka mereka tidak mau mengakui kalau Paulus itu nabi. Tapi banyak kok orang-orang Kristen saya berdebat dengan dia, mereka mengakui Paulus itu nabi, banyak. Banyak. Sayang sekali ya teman-teman, seorang pendeta muda dididik untuk menjadi seorang yang membodohi diri sendiri. Ini yang disebut zalim. Membodohi diri sendiri demi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maaf, itu bukan karakter kita sebagai seorang muslim. Halo, silakan buka kameranya. Tema, siapakah Nabi Rasul palsu? Saya tarik jadi dari. kau semakan Rasul dengan Nabi ya. Kau Silakan. semakan Rasul dengan Nabi ya. Nabi adalah Ya. Nabi adalah
Nabi adalah, kalau nabi itu adalah yang membuat nubuatannya itu kepada manusia. Nggak ada definisi. Nggak ada definisi begitu. Nggak ada. Itu kalau nabi di dalam Alkitab yang menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan kepada manusia. Nabi membuat itu nabi. Nabi kalau adalah rasul beda. Nabi rasul adalah itu yang Nabi adalah udah dijelaskan. Itu adalah Nabi. utusan Tuhan untuk bernubuat kepada manusia. Utusan Tuhan. Contoh siapa? Siapa Nabi yang Anda kenal? Musa. Siapa? Musa. Apakah Taurat itu kitab nubuat? Itu pesan Tuhan kepadanya. Jadi 13 buku Paulus ini pesan Tuhan atau bukan? Itu adalah surat-surat pengajarannya kepada kota-kota di Galatia, Efesus. Pesan Tuhan atau bukan? Sedang kau ngajar ini pesan Tuhan bukan? Pesan Tuhan atau bukan? 13 kitab Itu Paulus itu pengajaran. pesan Tuhan atau bukan? Itu pengajaran setelah dia diilhami oleh. Pesan Tuhan atau bukan? Seperti sekarang kau ini pesan Tuhan bukan? Pesan Tuhan 13 kitab Paulus atau bukan? Bodohnya kau lagi. Mulai ketakutan dia. Taurat Itu pesan bukan Tuhan. Itu pengajaran. Taurat pengajaran atau bukan? Pengajaran. Kalau Taurat itu langsung dari Tuhan. Langsung dari Tuhan itu. Kalau Paulus ini bukan langsung dari Tuhan. Bukan, tidak. Berarti itu apa namanya? Palsu atau bukan? Rasul. Palsu atau bukan? Rasul. Palsu atau bukan ajarannya? Kalau bukan dari Tuhan. Iya, asli karena Asli itu dari diilhami oleh asli Tuhan. dari Tuhan, asli dari Tuhan atau bukan? Iya, asli. Asli. Berarti Ilham dari bedanya Tuhan. dengan Taurat. Bedanya dengan Taurat apa? Firman Tuhan itu langsung kepada Musa. Nah, kalau Kalau Paulus, Paulus tidak bicara dengan Tuhan langsung, lalu tapi Roh Kudus. Roh Kudus bukan Tuhan. Iya, tapi dalam hatinya seperti sekarang manusia Kristen kalau bicara dengan Roh Kudus tidak dipakai langsung. Iya. Jadi Torah adalah firman Tuhan. 13 kitabnya Paulus bukan firman Tuhan. Kalau nabi-nabi itu langsung ketemu dengan Tuhan bicara dengan Saya Tuhan. ulang, Taurat itu firman Tuhan, surah-surah Paulus firman Tuhan bukan? Iya, firman Tuhan. Sudah selesai. Pengajarannya. Sudah selesai. Pengajaran. Berarti Selesai Paulus apa? juga. Berarti Paulus nabi. Bukan nabi, bukan. Lalu dari tidak nabi dia. Loh. Gimana ceritanya bukan Karena nabi? dia tidak bicara langsung dengan Tuhan, itu dia bedanya. Lalu dari mana dia dapatkan Ya, buku-buku itu? Dari Diilhami mana? oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. Ya, Tapi dalam bicara hati langsung bicara nggak? dia dalam hati. Dalam hati. Roh Kudus bicara langsung kepada Paulus. Tuhan bicara langsung kepada Musa. Kenapa dia bukan nabi? Sedangkan Tuhan bicara langsung juga dengan Paulus. Kenapa dia bukan nabi? Kenapa kau paksakan dia jadi nabi? Kenapa Anda menolaknya? Kenapa dia menolaknya? Anda yang memberikan definisi. Bukan Tuhan nabi. bicara langsung kepada Karena bukan utusannya. dia nabi. Roh Kudus adalah Tuhan Saya lebih bicara tahu langsung karena kepada dia Paulus. adalah Roh Itu Kudus adalah bicara saya langsung lebih tahu nggak? karena kitab saya. Roh Kudus bicara langsung nggak Karena- kepada Paulus? Dalam hati. Ya, bicara langsung nggak Dalam ke dalam hatinya? Bicara langsung nggak ke dalam hatinya? Itulah yang pengajaran. Itulah Roh Kudus yang membuat dia itu mengajar. Ada parah. Jangan Iya, dipaksakan ketawa, jadi- jangan dipaksakan. Dah cocok Anda ketawa. Jadi Jadi jangan- setelah Iya. Anda setelah memahami bahwa ternyata Paulus itu adalah nabi, sekarang tinggal kita buktikan. Bukan nabi. Loh, Bukan kalau nabi. dia bukan Kau- nabi berarti Kau yang kitabnya bukan mengangkat dia firman nabi. Tuhan. Kau yang mengangkat dia nabi. Kalau Kau yang dia mengangkat bukan dia nabi, berarti bukan firman Tuhan yang dicatatnya. Saya tanya dulu kau. Yang bicara di hatimu sekarang itu Roh Kudus bukan? Saya Waktu sendiri. mengajar sekarang di Saya sendiri. nah, Saya sendiri bukan Roh waktu Kudus.
Udah, Waktu kau jawab aja, kau jawab dulu. Enggak, Muhammadmu itu waktu Kenapa lari ke apa, sono? Kenapa lari ke Nabi Iya, kita Muhammad? bandingkan. Enggak ada. Sekarang yang Kita terbukti mengarang kitab adalah Paulus. Kitabnya itu Anda katakan ilham toh dari Tuhan kan? Sudah kau baca kitab Paulus itu sudah? Udah. Dia mengaku sebagai rasulnya Yesus. Nah, itu adalah surat-suratnya kepada kota-kota yang ada di sekitar Nah, itu. sekarang surat-suratnya itu firman Iya. Tuhan atau bukan? Firman Tuhan karena menuju yang baik. Nah, firman Dia Tuhan. diilhami Roh Kudus. Yang menerima firman Tuhan nabi atau bukan? Tidak semua. Coba. Pendeta juga. Contoh. Pendeta juga menerima Roh Kudus. Pendeta juga menerima Saya Roh tidak Kudus. tanya, tapi saya mereka tidak tanya Roh Kudus, yang saya tanya firman Saya Tuhan. jelaskan sama kau. Saya jelaskan sama Yang kau. saya tanya firman Tuhan, buku-buku Paulus ini, firman Tuhan kan? Iya. Yang menerima firman Tuhan disebut apa? Tidak semua nabi. Ada hamba Tuhan. Ada Mulai ngaco. Coba kalau nabi dulu apa? Mulai ngaco. Kalau nabi sama kami adalah utusan Tuhan yang bernubuat, itu nabi. Nah, Punya mujizat. Paulus itu bukan utusan Tuhan. Tapi dia tidak punya mujizat dia. Hah? Tidak. Iya, udah pernah mujizat. Yang pernah dipatok ular berbisa siapa? Bukan Paulus. Belum saya baca ini. Paulus itu manusia yang paling banyak mujizatnya. Makanya ketika dia datang ke Antioquia, datang ke Roma, dia dianggap Tuhan. Dia dianggap dewa Hermes. Kenapa? Karena dia sangat-sangat banyak mujizat Paulus itu. Makanya dia itu disebut nabi karena dia itu adalah orang yang bermujizat lalu menuliskan Dia tidak 13 bicara kitab. langsung dengan Tuhan. Dia tidak bicara langsung dengan Tuhan. Jadi suara Tapi siapa yang bicara didengarkan? langsung dengan Tuhan. Suara siapa yang didengarkan? Ya, suara Roh Kudus dalam hatinya. Yang mengatakan Yang akulah diilhami. Kristus yang kau aniaya itu Kalau siapa? nabi itu bukan diilhami. Kalau nabi itu bukan ilham, tapi adalah firman langsung yang dipesan Tuhan langsung. Bagaimana ceritanya orang Iya. ini bicara? Sekarang ketika Anda mengatakan nabi yang berbicara langsung dengan Tuhan, Yesus Tuhan bukan menurut saudara? Tuhan. Bicara langsung nggak kepada Paulus? Tidak. Oh, berarti yang mengaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu bukan Yesus. Bukan pesan itu, tapi hanya menampakkan diri bahwa dia itulah yang terkejar. Masalah generasi. Saya ulang. Kalau firman Tuhan Yang mengaku itu, Yesus kepada bicara Yesus langsung itu siapa? dengan Tuhan. Dengar dulu, kau banyak cerita. Kalau dia menampakkan diri kepada Paulus itu, bukan firman yang dia sampaikan. Bukan firman. Lalu Tapi apa? dia menampakkan diri agar Paulus jangan lagi mengejar-ngejar orang pengikut Kristus. Karena yang dikejarnya itu adalah dia sendiri, bukan firman. Coba Anda berbicara, coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 12. Injil yang diterima Paulus itu dari mana? Apa Injil dulu kalau menurutmu? Mulai ngaco. Paulus Injil itu mengaku yang menerima diterimanya Injil. itu. Hancur Injil Kristen, tidak? hancur Kristen, Kalau hancur Kristen, hancur. Injil itu adalah kabar Hancur. sukacita, kabar tentang Kristus. Hancur Itulah Injil. Kristen. Jadi dia terima itu. Akan kenapa turun? Hancur. Paulus menerima firman tapi bukan nabi. Ada apa ini? Paulus Beda bukan dengan nabi. Nabi dengan Bukan. rasul beda. Kalau nabi itu langsung firman dari Tuhan langsung. Oh, Bicara jadi langsung Paulus Tuhan kepadanya. jadi Paulus tidak menerima langsung dari Tuhan. Tidak. Lalu Tidak dari langsung. mana? Lalu dari mana? Dari ilhamnya. Ilham Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya. Makanya Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Makanya kitab-kitabnya itu berisi pengajaran. Hancur ini Kristen, hancur. Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Apa yang hancur? Roh Kudus bukan Tuhan. Iya Tuhan.
Ya, bicara Iya, langsung nggak? Tuhan. Bicara langsung nggak dengan Paulus? Karena Roh Kudus itu, karena karena Roh Roh Kudus itu bekerja di hati masing-masing, termasuk di hati pendeta. Menderita, menderita. Penyampai kabar baik itu termasuk Roh Kudus yang bekerja di hatinya. Menderita, teman-teman. Roh Kudus Tuhan bicara langsung kepada Paulus, tetapi Paulus bukan nabi. Roh Kudus itu beda dengan dalam Memang licik bicara mereka ini dengan emang. Tuhan waktu di perjanjian lama Licik. dengan nabi-nabi Licik. beda. Licik memang, teman-teman. Licik memang. Firman Tuhan Jadi yang kamu datang memaksakan kepada kehendak. seseorang. Enggak dong. Nabi itu apa? Nabi itu apa dulu? Nabi adalah orang yang menerima wahyu. Orang yang menerima ilham. Orang yang menerima penglihatan. Orang yang menerima mimpi dari Tuhan. Itulah yang disebut Nabi. Paulus, 13 kitabnya, masa Anda katakan itu bukan dari Tuhan? Oh, dari Tuhan Bang Suma. Nabi dong. Bukan Nabi Bang. Tapi apa? Dia adalah Rasul. Lah, Nabi. Rasul Nabi sama doang. Kalau dia Rasul sudah pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Nah, inilah oten. Inilah oten teman-teman. Meradang mereka. Kenapa bisa demikian? Karena sudah terjerat oleh serigala buas. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala buas. Makanya Yesus meminta muridnya hati-hati dengan jerat orang Farisi. Masa Rasul bukan Nabi? Ini karena jerat Farisi, hancur sudah. Oke, adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ini ada saudara kita mau syahadat dulu nih, dia dahulukan. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Silakan Bunda Nora. Dibesarkan ya. Iya, kasih besar maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Waalaikumsalam ini yang kemarin warahmatullahi. Saya bilang ada yang mau syahadat. Beliau Iya. dari Flores ya Bang ya. Pak Yance ya. Pak namanya Pak Yance. KTP terus foto dengan WA-nya sudah saya kasih sama Bang Handi. Alhamdulillah. Aturannya kemarin ya Bang ya, cuman beliau Iya. ada job yang tidak bisa diapa, dan tadi dia minta, Bu, boleh saya syahadat nanti sore jam 5? Saya bilang, emang ada kegiatan hari ini? Tidak ada. Lagi free ya? Iya, sekarang aja saya bilang. Tidak usah lagi ditunggu. Nanti ada aja Alhamdulillah. halangan. Iya kan? Ada aja halangan. Nanti tiba-tiba ada job, tidak jadi Pak Yance. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, silakan Iya, dulu iya. Bang Juma mau bertanya kenapa mau masuk Islam. Iya, mungkin saya perlu tahu, ada hal apa saudara saya ini ingin meluk Islam? Bukankah Saya agama mau sebelumnya masuk itu Islam karena Iya. di Islam itu mudah dan tepat, nggak ada bohong-bohongan. oh, subhanallah. Katolik ya, Protestan ya, Abang? Saya dari Protestan, Bang. Protestan. Jadi sudah belajar tentang Islam, sudah tahu tentang Islam, sudah paham tentang Islam. Dan apa betul ketika saudara menelaah atau mendengarkan atau menyimak atau nonton ceramah-ceramah ustadz itu masuk akal? Iya, masuk akal, Bang. Kalau pendeta yang berbicara, Kalau pendeta ya paling saya banyakkan lagi bicara, kita ngomong-ngomongin di belakang aja. oh, menurut saudara saya masuk akal tidak apa yang diceritakannya tentang Tuhan? Kita minum darah Tuhan, makan daging Tuhan. Kalau saya sih dari kecil ya di situ, tapi kayak nggak masuk akal aja, Bang. Nah, itu maksud saya. Itu maksud saya. Sedangkan pembeda kita dengan hewan, akal kita. Kan gitu. Pada saat kita kecil, apapun yang orang tua kasih kita terima. Kita dikasih bubur, makan. Kasih roti, makan. Kasih makanan keras pun, makan. Bahkan dikasih obeng pun bisa kita kunyah. Kita gigit-gigit karena kita nggak ngerti. Belum akal, belum berfungsi.
Iya kan Bang? Iya toh? Ketika kecil kita digunakan pakaian daster oleh ibu kita pun kita pakai. Kita laki-laki dikasih baju perempuan kita pakai. Apapun yang dikasih oleh orang tua pada saat kita kecil, semua kita terima apa adanya tanpa ada perlawanan. Begitu kita besar, orang tua tidak bisa lagi mengatakan kau makan bubur aja, kau makan ini, jangan makan yang tidak bisa. Karena kita sudah punya akal berfungsi. Kita ke pasar pilih baju, tidak perlu lagi orang tua yang memilihkan karena kita sudah tahu. Tapi ada satu hal yang menarik. Kenapa pada saat bertuhan kita tidak dikasih kesempatan untuk memilih? Padahal pada saat kita dewasa itulah kita memilih mana Tuhan yang betul sesungguhnya Tuhan. Nah, alhamdulillah abang saya ini memanfaatkan momen itu mencari Tuhan dengan akal sehat sebagaimana memilih apa yang baik untuk diri kita. Seperti itu abangku. Apa sudah berkeluarga? Jadi istri dan anak-anak gimana? Pernah Pak, tapi udah pisah. Udah pisah. Oke. Istri sama anak udah nggak ada, udah jauh. Oh, syukurlah. Syukurlah teman-teman sekalian. Beliau pernah debat atau nonton dialog-dialog lintas agama mungkin? Katanya